Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Hayya ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak, baik. Sedang tidak cuti ya? Belum cuti. Ya. Oke, baik, kita bisa mulai. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan tsaniyah fi hadhil lailah wa qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina fi hadhil lailah as-sa'idah, hayya bina Allah ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa sadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita doakan untuk kita dan mereka semuanya, semoga yang sedang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, penyakit lama, penyakit baru, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit pikiran, penyakit raga, jasmani, semuanya juga semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semua. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Kita doakan untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, serta semua kebaikan yang kita harapkan. Penjagaan, perlindungan, kebahagiaan, keselamatan, dan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri umil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna walahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. طيب أيها الإخوان والأخوات نعود نتعلم مرة ثانية في هذه المناسبة وفي هذه الليلة وكما قيل في الجماعة الواتسابية نحن في هذه الليلة إن شاء الله سنتعلم معا ونبحث معا بحثا لغويا عن الأدعية al-ma'thurah atau tentang doa-doa yang ma'thur atau masyhurah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini sebagaimana disampaikan di grup, hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Januari 2025. Dan sebagaimana biasa pada Jumat terakhir, Jumat malam, kita akan membahas tentang doa atau hadis. Nah, malam ini kita akan coba membahas doa-doa ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak doa dan sebelum Bapak Ibu barangkali nanti akan ada yang hendak disampaikan dari doa-doa yang akan kita bahas, saya ingin sampaikan dulu doa yang sudah saya siapkan ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti kalau sesudahnya masih ada waktu bisa kita bahas ya doa dari Bapak Ibu apabila ada. Sebentar saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Boardnya. Baik. Ada sebuah doa atau mungkin tepatnya munajat atau gabungan antara doa dan munajat. Saya akan tuliskan Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma in kana dzambi indaka 'aziman ya. Pertama, Allahumma sudah sering kita bahas ya. Allahumma dari kata Allahu dengan mim bersyaddah. Nah, mim bersyaddah ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan dan sering kita sampaikan, mim syiddah di akhir kata Allahumma ini adalah iwadun an harfin nida, pengganti dari huruf nida berupa ya. Allahumma semula asalnya adalah ya Allahu. Nah, kemudian ya ditukar dengan mim dan mim syiddah ini disimpan di ujung. Hanya saja mim syiddah ini hanya untuk kata Allahu saja, tidak digunakan untuk kata yang lain. Dan tidak ada Allahumma, Allahimma tidak ada. Hunya doma Allahumma. Baik, berikutnya in kana dzambi indaka 'aziman. In harful syarti ya. In harful syarti. In harful syarti mabniun ala sukun. Kana fi'lun madin naqisun. Fi'lun madin naqisun. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Zambi ismu kana. Ismu kana. Marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah ala ya'il mutakallim atau ala domir mutakallim wahdah ya. Domir mutakallim wahdah yakni domiria. Ismu kana marfu'un.
Nah, wahuwa mudhafun. Wahuwa mudhafun. Wahuwa mudhafun. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilahi. Dhamir muttasil mudhaf ilaih ya, mudhafun ilahi. Saya tulis secara singkat saja. Mudhafun ilahi. Indaka, inda dzarful makan ya. Inda dzarful makan. Saya sering temukan kata indah itu bisa sebagai dzarful makan, bisa sebagai dzarful zaman. Kalau indah maknanya di sisi, itu maknanya adalah dzarful makan. Tapi kalau indah itu maknanya itu ketika atau pada saat, maka itu dzarful zaman. Nah, di sini indaka artinya adalah di sisimu atau menurutmu. Maka berarti ini adalah dzarful makan. Kalau ada kata indah bermakna di sisi atau menurut, itu maknanya adalah statusnya adalah dzarful makan. Tapi kalau indah maknanya pada saat, ketika, maka itu dzarful makan, dzarful zaman. Indaka, indah, dzarful makan. Terus mabni ala fathi ya, mabni ala fathi. Ka dhamir muttasil, mabni ala fathi. Dhamir muttasil mabni ala fathi. Oke, wa huwa mudhafun ya, wa huwa mudhafun. Aziman. Aziman ini kenapa mansub? Kabar Khobar kana. kana. Khobar Kabar kana kana. ya. Nah, Khobar Kabar kana kana. tadi. Kana mana khobarnya? Khobarnya mana? Aziman. Di ujung. Seperti mansub. Ya. Khobar mansub. Khobar kana mansubun. Khobar kana mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira. Wa alamatu nasbi fathah dhahira. Ini dorob. Khobar kanannya jauh ya, diselingi oleh zambi dan indaka, tiga kata. Wa alamatun nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Oke. Nah, Allahumma in kana dzambi indaka aziman. Ini sebenarnya semula kalimatnya begini. Allahumma in kana dzambi aziman indaka. Tapi kemudian ditukar tempatnya, indaka didahulukan, aziman disimpan di akhir. Allahumma in kana dzambi indaka aziman. Sudah itu dari segi apa namanya nahwu ya. Aziman dari kata apa madinya nih? azim. Azuma. Azuma. Rukun satu A- wazan Azuma. ya, azuma wazan satu, rukun satu wazan satu, bagus. Nah, sekarang kita Ustaz, bagaimana Ibu? nah, indaka tu dhamir muttasil mabni alal fathi dia mudhafun ilaihi kan Ustaz? Yang mana mudhaf ilaihnya? Kaknya. Kafnya, habis Ustaz taruh kat sini mudhaf. Kalau saya tulis mudhaf ya. Mudhafun ilaihi lah kafnya. Mudhaf ilaih. Mohon maaf, saya salah tulis ya. Hmm. Kak, dhamir muttasil mabni al fathi wa huwa mudhafun ilaihi, betul Ibu. Makasih banyak Bu atas koreksiannya. Makasih banyak. Baik. Sudah selesai sampai sini, kita lanjutkan. In harfu syarti. Nah, setiap harfu syarti berarti harus ada Jawab. Jawab. jawabannya ada pada dua berikutnya. Fa'afuka a'udzu min dzambi. Fa'afuka a'udzu min dzambi. Nah, fa ini adalah harfu jawab. Jawab dari mana? Jawab dari in sebelumnya yang merupakan adatus syarti. Harful jawab ya, fa harful jawab mabni ala fathi. Oke. Afuka apa kedudukannya? Mubtadaun. Mubtada. Mubtada marfu kan? Marfu. Iya. Kalimat mubtada marfu wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Ini wawa mudhafun. Oke, wawa mudhafun. Bagus. Ka, nah sama dengan tadi, dhamir muttasil mabni ala fathi wawa mudhafun ilahi.
Berulang-ulang ini. Alhamdulillah. Jadi kita mudah, semakin lancar. A'zamu. I'rabnya apa? Khobar. Khabar Khobar. marfu. Khobar mubtada ya. Ya. Marfu wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Nah, dari sigotnya sigot apa ini? Sigat isim Isim tafdil. Ismu tafdil. Isim tafdil. Dari kata apa? Azuma. Lima. Ya, fil madinya azuma, isim fa'ilnya azimun ya. Ismu tafdil. Sigot ismu tafdil. Azimun a'zam. Min harfu jarin. Min harfu jarin. Mabni ala sukun. Zambi majrurun. Oh. Majrurun bimin. Walamatu jari kasroh. Zohirah ya. Kasroh zohirah. Wawa Ya. mudhafun. Wa huwa mudhaf. Ya, damir mutakalim. Damir mutakalim atau damir mutasil ya. Lil mutakalim boleh. Dari mana saja kita menyebutnya boleh. Mabni ala sukun fi Sukun fi mahalli mahalli jar. Fi mahli jarri. Yani mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Mudhaf ilaih lagi. Allahumma in kana dzambi 'indaka 'aziman fa'fuka a'zamu min dzambi. Tapi sudah paham ini ya doanya ini ya. Ya. Sudah paham ini. Ini munajat yang tepatnya. Oke, kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Allahumma in lam akun ahlan. In lam akun ahlan. An ablugo. An ablugo. Rahmataka. Allahumma sudah cukup tadi ya. In harfu syarti lagi. In harfu syarti mabni ala sukun. Lam harfu Hafi. Jazam. 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 jazmi Jazam. mabni ala sukun lagi. Akun Fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari majzum. majzumun. Fi'lun mudhari'un Majzum. majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun. Wa alamatu jazmi Sukun. sukun. Sukun ya. Wa alamatu jazmi sukunun. Dari kana yakunu. Kenapa wawunya dibuang? Bacakan. Lihatiko isakinain. Karena bertemunya dua Dua huruf yang sukun. dalam akun menjadi dalam akun. Mana isim kananya? Ismu kana, demir mustatir, Dhamir takdiru mustatir. ana. Kana yakunu, yakunu berarti ada isim. Isim kananya mana? Isim akunu, Ana. demir mustatir, takdirnya ana. Nah, lalu ahlan, ahlan ini kenapa lan? Khabar Khabar. kan. Khabar mansub. Khabar aku. Khabar akunu betul. Khabar akunu mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Illam akun ahlan an ablugho. An Nasbin. harfun nasbi. Ablugho fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun. Coba. Wa alamatun nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru ana. Oke. Rahmata kenapa ta? Maf'ulun bihi Bi. Bi. Wa huwa mudhaf. maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhaf. Mudhaf. Mudhafun Ilaihi. mudhaf. Terus ka dhamir mustatir. Ka dhamir muttasil ya. Mabni ala fathi wa huwa mudhafun ilaihi. Oke. Mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Sudah. Mudhafun ilaihi. Nah, terus nah, kalimat berikutnya saya tulis di sini juga, masih ada ruang sedikit. Farahmatuka. Farahmatuka. Farahmatuka ahlun.
Antablugoni. Antablugoni. Fa harful Pak Rabi. jawab. Harfu Harful jawab. jawab. Isim ada tuh syartinya kan in lam akun In itu. lam. In. Ya, rahmatu mubtada. Ada. Marfu wa huwa mudhaf. Oke. Ka damir 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 mutasil. mutasil. Damir mutasil Bahwa mudhaf. di mahali jarin apa nih? Mudhafun ilaih. Ilahi. Oke. Jadi kita bersyukur sekali nih menemukan banyak mudhaf ilaih. Sehingga kita hafal sekarang mudhaf ilaih, ilaih. Lalu begitu. Ahlun, khobar. Khabar. Khabar. Khobar mubtada ya, khobar dari rahmatu. Marfu. Marfu wa alamatu rafi dhamma dhahira fi akhirih. Sudah. Antablugo an Harfu harfun nasb. Harfu nasbi. nasbin. Ya, mabni ala sukun. Tablugo fi'lun mudhari'un Mansubun. mansubun bi'an. Oke, wa Bi'an. alamatu rafi fathah dhahira fi akhirih. Hmm. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Mustatirun. taqdiruhu Anta. iya. Iya. Oh. Kembali ke rahmatu. Rahmatu. Ya. Rahmatu hiya. Fa'iluhu damir mustatir takdiruhu hiya raji'un atau aidun ila rahmatuka. Rahmatuka ahlun antablughani. Mungkin Bapak Ibu bertanya, rahmatu muzakkar atau muannas? Muannas. Anas. Mana khabar dari rahmatu? Khabar ahlun. Ahlun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa mubtadanya muannas, khabarnya muzakkar? Kerana Bukan dia sifat. Bukan sifat. Bukan Bukan. kata sifat. Ahlu itu kata Kata benda. Kata benda. Kata benda ketika menjadi khobar tidak boleh diubah dari segi muzakkar muannasnya. Tetap sesuaikan apa adanya. Ahlun tidak menjadi ahlatun. Rohmatun tetap rohmatun, tidak jadi rohmun. Kolamun tetap kolamun, tidak menjadi kolamatun, dan seterusnya. Maka ahlun tetap ahlun meskipun mubtadanya adalah muannas rahmatuka. Gitu. Nah, sedangkan tablugo ini fil mudhari. Fil mudhari ada domirnya. Nah, kalau fil mudhari sesuai dengan domir itu menyesuaikan. Kalau muzakkar muzakkar, kalau muannas muannas. Karena tablugo domirnya kembali kepada rahmatu, Rahmatu. rahmatmu, maka harus muannas seperti hiya, gitu ya. Nah, kemudian ini nunnya adalah nunul wiqayah. Wiqayah. Nunul wiqayah ya. Ya. Nah, nunul wiqayah. Terus yang iya-nya damir mutakalim. Damir mutasil mutakalim ya. Hmm. Mutasilun. Fi mahali nasbin? Maf'ulun bih. Lumbi. Bagus. Maf'ulun bihi. Sudah. Sampai di sini saya akan pindah ke halaman berikutnya. Ustaz, sekejap Ustaz. Tadi Ustaz kata ahlu tu dia menjadi khabar kepada rahmatu tu. Betul. Rahmatu tu muannas, ahlu tu tetap muzakkar kerana dia bukan kata sifat ya Ustaz. Iya, kata benda. Kata benda maknanya bila kata sifat saja yang dia ikut. Nah, kalau kata benda dia kekal, tak berubah. Ya, kalau kata benda kekal, tidak boleh diubah apapun. Baik. Syukran Ustaz. Iya. Kata benda tetap tidak berubah, sedangkan kata sifat atau fiil, status, profesi berubah mengikuti mubtada'nya. Oke ya. Terjemahan Ustaz. Kenapa Ibu Masna? Terjemahannya. Oh, nanti Bu, habis ini kita ya. Nanti saya akan tuliskan semuanya. Oke, kasih. Sebentar. Sedikit lagi Bu, sebentar. Nah, berikutnya li'annaha wasi'at. Li'annaha wasi'at kulla syai'in. Li'anna li harfu jarin.
Bi harfi jarrin. Mabni ala kasri ya. Mabniun ala kasri. Nah, anna ini harfun nasbi. Kunafi wa taukidin. Harfun nasbi wa taukid. Harfun nasbi wa taukid. Yang sibul isma wa yarfa'ul khabar ya. Ha dhamir muttasil. Eh, isim Mabni ala sukun. Mabni Nah, ala Mabni sukun. ala sukun fi mahalli nasbin. Isim Sukun fi anna. mahali nasbin. ismu Isim anna. anna. Ismu anna. Mana? Wasiat filul madin. Mabni ala fathi. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir Dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Hiya. Iya, Dhamir mustatir takdiruhu hiya. takdiruhu hiya rajun ila Rahmat. ila rahmah yang sebelumnya atau kembali kepada ha boleh. Ha kembali ke rahmah ya. Kula. Nah, kula ini apa? Maf'ulun Maf'ul bih. bihi. Bi, Maf'ul bihi. Wasya ini luas. luas. Itu kan kata sifat. Biasanya kan lazim ya. Wasiat Tapi lazim kata Ustaz wasya Mas. itu bisa menjadi fi'il lazim, bisa menjadi fi'il muta'addi sehingga dia punya maf'ul bihi. Jadi wasya maknanya lebih luas daripada gitu. Atau wasya di sini maknanya mencakupi atau meliputi. Wasya maknanya luas, tetapi seringkali wasya itu maknanya mencakup. Meliputi sama ya bahasa Melayu ya, meliputi atau mencakup ya. Wasiat kulli syai' meliputi segala sesuatu. Atau kalau kita gunakan kata luas, maka terjemahannya lebih luas daripada segala sesuatu. Dalam doa-doa munajat kita sering temukan redaksi ini. Lianna wasiat kulli syai'. Nah, kullu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahirah wa huwa mudhafun. Syai'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatul jarri kasrah dhahirah fi akhirih. Sudah ya. Ingat setelah kulli itu selalu nakiro ya. Kulla syai'in, kulla maghribin, kulla da'in, kulla dawain. Wa alamat mudhafin ilaihi majrur. Sudah. Kembali saya buka muka surat berikutnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin bi harfu jarrin. Bi harfu jarrin. Mabniun ala kasri. Rahmati majrurun wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun ka dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarrin Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya harfun nida. Nida Harfun nida mabniun ala Sukun. sukun. Ala sukun. Ala sukun. Arhama munada mudhaf. Mansub. Munada mudhaf ya. Munada mudhaf mansubun. Munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun ya sudah munada mudhaf sudah cukup. Rahimina mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi Bil ya.
Wa alamatu jari apa? Bilia. Alia, Alia. Al-ya'u wa alamatu jari al-ya'u li'annahu jam'un mudakkarun salim. Salim. Jam'ul mudakkaris salim ya. Ya, sudah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu dari segi apa? Bahasa Nahwu ya. Arham ini isim tafdil ya. Ya. Jadi kata apa isim tafdilnya? Rahuma. Rahimah. Rahimun. Isim fa'ilnya rahimun. Fil madinya rahima yarhamu ya, madi mudhari'. Rahima Rahima yarhamu. yarhamu, rahimun. Isim tafdilnya arham. Arhamu. Gul munsharif. Lalu karena dia munada mudhaf, maka menjadi mansub. Ya arhamar rahimin. Baik, sekarang saya akan tuliskan doa itu dari awal. Agak panjang. Ustaz, Ya Bu, Afwan gimana? Ustaz, cuma nak ke apa penjelasan saja. Jam'ul mudzakkari salimi atau jam'u mudzakkari salimun. Sebab salim adalah sifat kepada jamak kan, bukan kepada mudzakkar. Jam'ul mudzakkari salimu Ibu. Jadi tak boleh alif lam lah. Jam'ul mudzakkari as-salimu. Oh. Kenapa dia jadi sifat kepada jam'u? Karena Boleh. jam'u mudhaf Oh. kepada ma'rifat. Oh, kepada makrifat. Jadi okey, faham. Maka na'at harus ma'rifat. Ya, betul. Jadi jam'ul mudzakkari salimu Ya. betul. Yang salim itu jamaknya. Jadi dia sifat Jam'ul kepada mudzakkari jamak. salimu. Okey, baik. Ya. Syukran. Ya, sama-sama Ibu. Setiap mudhaf kepada ma'rifat adalah ma'rifat. Ya. Sehingga ketika ia memiliki na'at, maka na'atnya harus ma'rifat. Ya. Contoh misalnya sebagai tambahan ya contoh ahuka. Ahuka ahu mudhof. Ka mudhof ilaih. Nah, ahu ini tidak ada alif lam. Tetapi karena ahu mudhof kepada ka domir mutasil ma'rifat kan, maka ahu Ya. juga ma'rifat. Nah, kalau misalkan saudaramu yang tua, ahuka al-kabir. Yang al-kabir itu na'at. Kenapa ada alif lam al-kabir? Sebab al-kabir na'at kepada ahu. Aku ma'rifat, makanya al-kabiru ma'rifat. Alif lam. Begitu ya, Bu ya? Ya, baik. Syukran Ustaz. Baik. Nah, baik. Saya akan tuliskan munajat ini dari awal. Ini munajatnya sangat bagus ya. Ini bisa menjadi apa namanya hati kita ya, hati kita. Pengakuan kita sebagaimana syair Abi Nawas yang pernah kita bahas ya. Allahumma in kana ذنبي عندك عظيما اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك ini munajat ini sedih ini. Farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha
wasi'at kulla syai'in birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya. Allahumma in kana dhanbi 'indaka 'aziman fa'fuka a'zamu min dhanbi. Wahai Allah, duhai Allah, jika dosaku di sisimu besar, sangat besar, fa'fuka a'zamu min dhanbi, maka ampunanmu atau maafmu lebih besar daripada dosaku. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, duhai Allah, jika aku tidak pantas menggapai, menjangkau, menyentuh rahmatmu, rahmatuka ahlun an tablughani, maka rahmatmu sanggup atau pantas untuk menjangkau diriku. Li'annaha wasi'at kulla syai'in, karena sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada segala sesuatu, atau karena rahmatmu lebih luas atau mencakup meliputi segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu, duhai zat pengasih yang paling pengasih, atau zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Ngasih, ya. Ini tepatnya munajat ya, bukan doa ya. Saya pernah sampaikan apa bedanya munajat dengan doa. Oke. Kalau doa itu meminta, kalau munajat itu memuji. Oke. Doa itu meminta, ya Allah berilah saya rezeki, berilah saya keselamatan, selamatkanlah saya dalam perjalanan, selamatkanlah saya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, sembuhkanlah penyakit saya, itu doa. Tapi kalau kita memuji, mengakui diri, memuji Tuhan, itu munajat. Oke. Memuji, mensucikan, mengagungkan, sambil merendahkan diri kita kepadanya, itu munajat. Allahumma in kana dzambi 'indaka 'aziman fa'fuka 'adzam min dzambi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughani li'anha wasi'at kulla syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau kita sudah paham ini, kita cepat hafal ini. Insyaallah. Amin. Maknanya paham kan kita ya? Paham. Paham ya? Insyaallah, Pak, ya. Gitu ya, arhamar rahimin. Nah, sambil saya kaitkan dengan ini ya, dalam surat At-Tin ayat terakhir ada ungkapan ayat begini. Ada ungkapan ayat begini. Alaihissallahu bihkamil Hakimin. hakimin. Apa itu artinya? Alaihissallahu Bi ahkamil hakim. bihkamil hakimin. Apa itu artinya? Yang kita tahu apa artinya? Hakim, bijaksana. Alaihissallahu, bukankah Allah bihkamil hakimin? Apa artinya? Kita bisa Yang terjemahkan. paling bijaksana antara yang Yang bijaksana. paling di antara bijaksana, paling bijaksana Orang di yang antara paling bijaksana di antara orang yang bijaksana, begitu ya? Iya. Iya. Hakimun, lalu hakimun. Hakim, Ini hakim. asal katanya dari kata hakama yahkumu kan? Ya. Isim fa'ilnya ada dua, hakimun wazan fa'ilun dan hakimun wazan fa'ilun. Siap. Balaghah. Nah, setahu saya hakimun dan hakimun maknanya ada perbedaan. Ya. Hakim itu orang yang memerintah, orang yang mengurus, orang yang mengelola, orang yang mengatur.
Dalam mahkamah ada hakim. Ya, dalam mahkamah ada hakim. Itu hakimun. Ya. Hakim hanya panjang wazan fa'ilun. Hakimun orang yang memerintah, orang yang mengurus. Makanya dari kata hakimun muncul kata hukumah. Hukumatun. Kerajaan. Mana hukumah? Pemerintah. Ya, government, pemerintah kan? Ya. Nah, orangnya itu hakimun. Hukumah itu government. Berarti hakim itu gubernur. Orang yang mengurus, orang yang melakukan governing ya. Hukumatun ini government. Government. Kerajaan. Nah, jadi hakimun itu adalah orang yang memerintah, orang yang mengurus, orang yang mengelola, orang yang berwenang untuk mengurusi sesuatu atau suatu urusan ya. Nah, sedangkan hakimun T-nya panjang, kasroh panjang, wazan fa'ilun, itu maknanya wise, bijaksana, Maha bijaksana. bijaksana. Nah, antara hakim dan hakimun memang asal katanya sama dari kata hakama yahkumu. Menghukum, menghukumi, memutuskan. Nah, sedangkan hakimun orang yang memutuskan, orang yang memerintahkan, orang yang mengurus, mengelola. Nah, tetapi hakimun maknanya dari segi mana berbeda, yakni orang yang bijaksana. Nah, jamaknya berbeda. Kalau hakimun jamaknya menggunakan hakimuna. Saya tulis dengan warna merah ya. Jamaknya hakimuna jamak mudzakkar salim atau hukamun, hukam. Sebagaimana talibun tulabun, amilun ummalun, kanisun kunnasun dan seterusnya. Sedangkan hakimun jamaknya hukama'u, wazan fu'ala'u, sebagaimana syahidun syuhada'u, alimun ulama'u, jamilun jumala'u, ya kan? Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah paham belum maksud saya? Ya. Nah, hakimun itu orang yang bijaksana. Tetapi kalau hakimun ini artinya orang yang mengurus, orang yang mengatur, orang yang memerintah, orang yang memutuskan. Nah, Hakim sekarang yang adil. Ya. lihat dalam ayat Al-Quran surat At-Tin. Ya. Alaihissallahu bihkamil hakimin. Kita biasanya menerjemahkan, bukankah Allah adalah orang Hakim. bijaksana yang paling bijaksana, atau orang yang paling bijaksana, atau bukankah Allah adalah zat yang paling bijaksana di antara orang-orang bijaksana? Hmm. Kita mengira hakimun maknanya hakim. Hmm. Nah, sedangkan di sini hakimun maknanya bukan orang bijaksana, tapi orang yang Hakim. mengurus, orang yang mengelola, orang yang mengatur, orang yang memerintah, Yang orang paling yang adil. memutuskan. Hmm. Sehingga kalau begitu maka ayat alaihissallahu bihkamil hakimin maknanya bukan orang bijaksana yang paling bijaksana, Paling adil. Hmm. tetapi zat yang paling bijaksana di antara orang-orang yang mengelola, mengurus, memerintah, mengatur, memutuskan. Jadi orang yang paling bijaksana di antara para pemerintah, para pengelola, para pengurus, para pewenang, orang yang berwenang ya, dan semacam itu. Sebab mufradnya berbeda. Nah, kembali kepada doa tadi munajat, ya arhamar rahimin. Di situ kalimatnya ya arhamar rahimin. Silakan tengok kembali muka surat 6 dalam Zoom ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, bukan ruhama'u. Kalau ruhama'u orang yang sangat penyayang, zat yang sangat penyayang. Ini rahimun berarti wazan fa'ilun. Berarti orang-orang penyayang. Bukan mana mubalaghah.
Kalau ya arhamar ruhama, misalnya ya arhamar ruhama misalnya, ya arhamar ruhama, maka nanti maknanya adalah orang yang paling penyayang di antara orang-orang yang sangat penyayang. Sedangkan di sini kalimatnya rahimin, jamu mudzakkar salim, berarti orang yang penyayang. Allah adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang, di antara para pengasih, di antara para penyayang, orang yang menyayangi begitu ya. Nah, itu saja bahasan tentang doa munajat yang cukup panjang. Sudah apa Bapak Ibu ya doa ini ya? Allahumma in kana dzambi aziman. Nah, ada yang kurang. Indah. Indaka. Kita ulangi ya bersama-sama ya. Coba kita akan Allahumma Allahumma in in kana dzambi dzambi indaka aziman fa'afuka fa'afuka a'zamu min dzambi. Allahumma In lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an an tablughani tablughani li'annaha wasi'at kulla syai' kulla syai'in birahmatika Bika ya Arhamar arhamar rahimin. Jadi seperti kita sedang berbincang, sedang ngobrol. Ngobrol itu apa ya? Bual-bual. Berbual. communicate ya, communicate dengan Allah ya. Sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Dengan menggunakan bahasa Arab. Itu munajat. Nah, sudah sampai situ dulu. Begitu Ibu Masna ya terjemahannya. Ini munajat daripada siapa ni Ustaz? Ada Saya tidak tahu dari siapa ini, saya dapat dari buku doa-doa ini. Saya sudah kumpulin doa-doa dari berbagai ini, tapi tidak saya tulis dari mana. Pokoknya doa bagus saya tulis untuk belajar bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Dulu kita belajar isim tafdil, apabila bertemu dengan alif lam dia jadi paling. Hari ni ingat. Atau mudhof, isim tafdil mudhof. Ialah Ar-Rahman Ar-Rahim jadi mudhaf ilaihi. Isim tafdil bermakna paling ada dua kasus. Yang pertama ma'rifat, ada alif lam. Yang kedua Dua menjadi mudhof. Sudah. Terjemahannya boleh ulang lagi. Oh, boleh. Saya menggunakan cakap saja Ibu ya. Ya. Saya kembali buka surat 6. Silakan tengok. Allahumma in kana dzambi indaka aziman. Ya Allah, jika dosaku di sisimu besar, fa'fuka a'zamu min dzambi. Kemaafanmu itu lebih besar ampunanmu daripada itu kemaafanmu ya boleh ya. Maka maafmu lebih besar daripada dosaku. Terus Allahumma illam akun ahlan. Ya Allah, Allah ya jika Tuhanku, aku tidak pantas menjangkau rahmatmu, rahmatuka ahlun an tablughani, maka rahmatmu pantas menjangkau diriku. Lianna wasi'at kulla syai'in, karena rahmatmu lebih luas daripada segala sesuatu atau meliputi segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, duhai zat pengasih yang paling pengasih. Begitu, Ibu Masna. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sudah. Bapak Ibu sering dengar doa ini tidak? Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Biasa Ustaz. Wala hamman illa farajta. Wala saqaman illa syafaita. Sering dengar ya? Nah, Biasa Ustaz. Nanti kita coba akan bahas ada satu penggalan kata doa yang barangkali kita perlu diskusikan atau perlu kita bahas ya. Saya akan tuliskan Bapak Ibu ya. Insyaallah. Boleh ya, ini saya tuliskan ya. Boleh. Oke.
Ini pun doa yang sering kita baca ya. Doa ini indah ya. Allahumma la tada' lana zamban Ghafartah. illa ghafartah. Allahumma sudah cukup, tak usah dibahas lagi. La tada'. Saya bahas dulu ya secara nahwu ya dan secara sorof. La tada ini fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Fi'il nahi. La mudhari. La tu la nahi. Ya. La tada fi'il nahi, tetapi boleh kalau kita rinci. La ini la nahiyah boleh ya. La nahiyah boleh. Tada fi'lun mudhari'un Najzum. majzumun bi Mahallis. bila nahiyah dengan la nahiyah. Ya. Wa alamatul jazmi sukun. Itu dari sisi nahwu ya. Sekarang tada, coba ini fi'il nahi. Kembalikan ke fi'il madinya apa? Tada. Da. Apa Da. fi'il madinya coba? Wada'i. Wada'a, betul. Wada'a yada. Wada'a mudhari'nya Yada'u. yada'a, amarnya Yauda'u yada'u. tada. Sebagaimana wadu'a meletakkan, wadu'a yadu'u. Ini wadu'a yadu'u. Do' La do'. Sekarang wada'a meninggalkan artinya. Wada'a yada'u. Ingat apabila ada fi'il yang huruf pertamanya wawu pada saat mudhari amar nahi, Dibuang wawunya. wawunya dibuang. Tapi Ya, majhul timbul balik. kalau majhul timbul balik, betul. Yang kemarin kita bahas ya. Saja. Masih ingat Ibu Sadia. Kemarin kita bahas itu. Ya, Ibu ingat. Sadia bertanya ya. Yang Jadi bertanyanya Ibu Sabaria. Ya, wada yada'u da' la tada'. Ya. Nah, jadi kembali ke doa. Allahumma la tada'. Fi'il nahi ini la tada'. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Anta. Antanya ini maksudnya adalah Allah ya. Lana jar majrur harfu jarin asalnya li. Nah, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mali jarin majrurun. Zamban, apa ini zamban? Maf'ulun bihi. Bih. Mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira fi akhirih illa harful istisna. Ya, istisna. Mabniun ala sukun. Gofartahu, gofarta, gofarta, gofaro. Fi'il madi. Fi'il madin. Fi'ilun madin. Mabniun ala sukun. Karena lampunya sukun. Kalau goparo, ro, patah mabninya. Kalau gopar, lampunya sukun, maka mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Watta'u domir ini sebagai apa? Fa'il ya. Fi mali raf'in fa'ilun. Nah, sedangkan hu domir muttasil mabni ala domi fi mahali nasbin maf'ulun Bi. bihi. Sudah. Ini sudah berulang-ulang. Ini maf'ul bihi, maf'ulun bihi. Sudah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Berikutnya wala hamman illa farajtah. Wala hamman illa farajtah. Sama ini. Wa huwa harful atfi. La apa ini? Istisna. La nahi. Harfun nafi. Nafyin.
Harfun nafi. Harfun nafi. Ya, harfun nafi. Hamman. Maktuf kemana maktuf alainya? Zamban. Ke zamban. Zamban. Ya. Hamman maktufun. Maktuf alainya zamban. Maktufun wa maktuful mansubi mansubun. Maktuf mansub ya. Oke. Ilah harus istisna lagi. Sudah, tidak perlu ditulis lagi. Farrojta ini dari kata farroja. Fil madi masjid ya. Ya. Mazid. Syaddah. Ya. Kayak kos sama farroja begitu. Ya. Farij alal muslimin. No. Ta dan hu sama dengan tadi. Oke, tidak usah ditulis lagi. Berikutnya lagi. Wala sakoman illa syafaita. Wala sakoman illa syafaita. Wala sakoman illa syafaita. Wawu harfun atfi lagi ya. La harful la harfun nafi mabni ala sukun sama Sama. sakoman maktufun ya. Maktuf kemana sakoman? Ke Hamman. Hamman, baik, bagus. Illa harfu istisna sama syafaitahu sama ya. Syafaita dia kata syafa. Wazan Yashfi. berapa ini? Syafa yashfi Allah. wazn. Safa yasfi, betul. Safa yasfi, masa yamsi, Sebelah. kawa Syafa yamsi. yashfi ishfi la tashfi. Wazn dia. Ya, betul. Fa'ilnya ta, hu damir muttasil. Mabni ala sukun fi mali nasbi maf'ul bihi. Sudah. Kemudian lagi wala aiban illa satarta. Wala aiban illa satartahu. Wala rizqan illa basatta. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada yang lebih panjang ya. Setelah wala aiban mungkin ada yang lainnya. Di sini saya tulis wala rizqan illa basatta. Indah Bashar. Ba start tak ada titik, Ustaz. Kenapa Ibu? Ba-nya tak ada titik. Ini basatta. Ni. Oh tu. Kenapa? Dash. Kenapa? Basatta. Wala rizqan illa basatta. Wala aiban ma'ruf atof sama dengan wala hamman tadi. La harfun nafyi. Aiban maktuf kepada sakoman. Illa harfu istisna. Satar tahu sataro ya fil madi. Ta itu fa'ilnya, hu itu dia bermutasil mansub maf'ul bihi. Oke. Wala rizqan. Wah, sama lagi. La harfun nafyi lagi, rizqan maktuf. Ila harfun istisna. Basat tahu dari kata basapo. Basato. Sumir anta, hu dengan mutasil. Sudah. Kita lanjutkan. Wala khaufan illa amanta. Wala khaufan illa amanta. Ini kalau tidak salah dalam doa yang dibaca selepas kita khatam Al-Quran ini ada muncul juga ya ini ya, doa ini ya. Kalau di mushaf di Indonesia itu di ujung mushaf ada doa seperti ini, tetapi ada yang panjang, ada yang pendek. Wala khaufan illa amantahu. Wala wa huruf atof la harfun nafi khaufan maktuf mansub. Illa harful istisna amanta. Amana. Mengamankan, menyelamatkan, atau mendamaikan, menenangkan, membuat tenang, membuat aman. Wala su'an illa sarafta. Wala su'an illa saraftahu. Wala huruf atof, la harfun nafi, su'an maktuf. Illa istisna sorofta dari kata sorofa fil madhi mabni ala sukun fa'ilnya adalah domir anta
tahu dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Sudah. Terus lagi wala khaufan illa amanta wala dainan illa qadaita. Wala dainan illa qadaita. Ini di antara doa yang juga dibaca. Wala dainan illa qadaitahu. Illa qadaitahu. Qadaitahu. Bahwa harfun nafi dainan mahtuf kepada su'an. Illa harfu istisna qadaita dari kata qada yaqdi. Sama dengan syafa yashfi, qada yaqdi masya yamshi. Ta fa'ilnya hu dhamir muttasil mabni ala sukun maf'ul bihi kan? Ya. Wala hajatan. Wala hajatan. Hiya laka ridon. Hiya laka ridon. Bahwa harfun harfun nafi hajatan maktuf kepada dainan. Hiya laka ridon. Hiya mubtada ya. Hiya dhamir munfasilun. Dhamirun munfasilun mabniyun ala fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Kemana hiya? Kembalinya kepada hajat, kebutuhan, keperluan. Hajat. Laka jar majrur, la harfu jarin. Ka majrur, dhamir muttasil majrur kan, fi mahalli jarin majrurun. Hiya laka ridon. Ridon apa ini? Sebagai apa kedudukannya? Ridwan. Coba gimana kalimatnya? Hmm. Ada yang tahu tidak? Wala hajatan hiya laka ridon. Hiya mubtada. Oh, Maka dia jangan- khabar. Khabar Ustaz. Khabar apa? Khabar kepada hiya lah. Laka ini jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ridon mubtada muakhar. Asalnya ridoyun. Ridon ini asalnya ridoyun. Kenapa yun tidak dibaca? Sebab sebelumnya berharakat fathah. Maka huruf ya-nya tidak Dibuang. diharokati. Tanwinnya pindah kepada don. Semula ridoyun menjadi ridon. Jadi ridon adalah mubtada makhor. Wa jumlatu laka ridon fi mahalli raf'in khobaru mubtada'in untuk hiya. Jadi hiya mubtada, khobarnya khobar jumlah. Apa? Laka ridon. Ustaz, ada jumlah ke ada syibhul jumlah? Kenapa Ibu? Jumlah atau syibhu jumlah? Laka ridon itu jumlah Bu. Syibhu jumlah lah, bukan jumlah. Laka ridon. Ah. Satu kalimat. Dia jumlah Kalau- ismiyah tu. Jumlah ismiyah. Kalau laka saja syibhul jumlah. Iya. Kalau Lakar- jumlah ismiyah kan biasanya dimulakan dengan isim. Kat situ kan harfu jar. Kan kita dah Sebab tu- belajar harfu jar ataupun zaraf, dia jadi syibhu jumlah kerana dia bukan jumlah. Iya. Kalau misalnya laka atau misalnya amamaka saja, Iya, ini Itu syibhul syibhul jumlah. betul. Sebab belum merupakan jumlah yang sempurna, jumlah mufidah belum. Makanya laka dan amamaka itu adalah syibhul jumlah. Tetapi ketika ada sebuah kalimat terdiri dari jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaihnya, kemudian sesudahnya ada isim, Oke. maka isim sesudahnya itu adalah mubtada muakhar. Oke. Sehingga jar majrurnya menjadi khabar muqaddam. Alright. Nah, sehingga kalimat lakaridon ini merupakan jumlatun mufidatun. Iya. Sebab sudah merupakan kalimat yang sempurna. Alright. Lakaridon, satu kali, dua. Laka dan ridon itu menjadi kalimat yang sempurna. Oke. Nah, kalau laka saja
Syibul jumlah betul. Tapi kalau Alright. lakaridon itu menjadi jumlah mufidah. Jumlah Nah, mufidah. tetapi Oke. kita ingat jumlah ada dua, ada jumlatun ismiyatun, ada jumlatun fi'liyatun, ya kan? Ya. Ya. Naam. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Dimulakan. Fi'il. Fi'il. Fi'il, fa'il maf'ul kan? Naam. Ya. Fi'liyah itu kan fi'il, fa'il, atau ditambah maf'ul. Maf'ul. Itu fi'liyah. Nah, kalau ismiyah apa? Isim. Mubtada khabar. Mubtada khobar kan? Ya. Naam. Mubtada khobar, mubtadaun dan khobarun. Pertanyaan kalau khobar muqaddam, mubtada makhor masuk ke mana? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Juga. Ya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar atau khobar muqaddam dan mubtada makhor. Ya. Mafhum. Biasanya orang mendefinisikan jumlah ismiyah itu sebagai jumlah yang terdiri dari mubtada khobar saja. Nah, tetapi kita temukan dalam kalimat-kalimat, dalam ayat-ayat itu banyak khabar muqaddam dan mubtada makhor. Nah, karena mubtada makhor khabar muqaddam juga adalah jumlah, maka dia harus dimasukkan ke salah satu dari fi'liyah atau ismiyah. Jumlah khabar muqaddam dan mubtada makhor lebih tepat masuk ke kelompok ismiyah, bukan fi'liyah. Maka kalimat Lakariban. lakaridon khobarun muqaddamun dan mubtada makharun. Nah, dia lebih cocok menjadi jumlatun Jumlah. ismiyatun. Ismiyatun wa mufidah. Karena sudah mufidah kan? Naam. Sehingga kalimat hiya lakaridon, hiya mubtada. Hiya ada mubtadanya. Oke. Nah, laka itu sibul jumlah, betul. Tetapi sibul jumlah diikuti oleh isim ridon. Oke. Sehingga ridon menjadi mubtada makhur, laka menjadi khabar muqaddam. Nah, tetapi rangkaian kalimat laka ridon ini kan jumlah ismiyah. Naam. Nah, fi mahalli raf'in khabar untuk hiya. Gitu. Itu dalam pemahaman saya begitu ya. Jadi hiya mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya kalimat atau jumlah mufidah berupa laka ridon. Iya. Begitu. Oke. Itu penjelasan yang bisa saya berikan. Begitu ya, Bu ya? Sore. Betul. Oke. Wala hajatan hiya laka ridon. Ini belum selesai nih. Wali fiha solahun. Nah, ini panjang ya. Wali, nanti saya tulis ulang dari awal ya. Wali fiha solahun. Illa qadaitaha. Wali fiha solahun. Wa harful atfi. Terus li ini jar majrur ya. Matuf kemana nih? Yang tadi laka ridwan itu. Wali fiha solahun. Li khabar muqaddam. Karena matuf kepada laka ridwan. Saya tuliskan di atas ya. Laka ridwan. Jadi laka ridwan. Oke. Laka ridwan ini matuf alaih dari li fiha solahun. Nah, kalimat li fiha solahun ini semula adalah li solahun fiha. Oke. Li solahun fiha asalnya. Nah, kalau kalimatnya li solahun fiha, li ini khabar muqaddam, solahun mubtada makhor. Fiha jar majrur yang merupakan keterangan tambahan untuk solahun. Oke. Ini kalau kalimatnya li solahun fiha. Oke. Li khabar muqaddam, solahun mubtada makhor.
fiha jar majrur yang berfungsi sebagai keterangan tambahan bagi solahun. Atau dalam teori nahwu kita masih ingat, kalau ada jumlah atau syibhul jumlah setelah nakirah berarti naat. Ulang lagi. Kalau ada jumlah atau syibhul jumlah setelah nakirah, maka syibhul jumlah itu adalah naat bagi nakirah tersebut. Wali solahun fiha, li khobar muqaddam solahun mubtada muakhar. Fiha jar majrur atau syibhul jumlah. Fi mahalli raf'in na'tun li solahun. Karena teorinya kalau ada jumlah atau syibhul jumlah setelah nakirah, solahun nakirah kan, maka jumlah atau syibhul jumlah itu adalah Nggak ada. naat. Ini kalau kalimatnya li solahun Li fiha. salahun fiha. Oke. Paham, Ya, Ustaz? betul ya. Nah sekarang Iya, Pak. bagaimana kalau kalimatnya seperti yang kita lihat di atas, wali fiha solahun. Lihat. Ini khabar muqaddam. Fiha jar majrur di awal. Fiha jar majrur lagi. Sesudah fiha ada solahun. Isim. Setelah jar majrur berarti isim itu apa? Mubtada makhor kan? Ada mu'akhar. Naam. Berarti solahun mubtada makhor buat siapa? Solahun mubtada makhor buat fiha atau buat li? Li. Li. Huh? Wali Coba. salahun fiha. Wait. Wali fiha solahun. Li khabar muqaddam. Jar majrur. Fiha khabar muqaddam. Jar majrur juga. Lalu ada solahun. Isim nakirah setelah khabar muqaddam. Dia mubtada makhor kan? Naam. Pertanyaannya solahun mubtada makhor buat yang mana? Buat fiha atau buat li? Fiha. Buat Ya, Li betul, Ustaz, soal lima. li. Bukan fiha, sebab fiha tu dia akan jadi naik kepada solahun. Oh. Ya. Boleh? Ini Dia unik, untuk ini li. unik. Saya juga pertama membaca doa ini merenung. Ini apa unik ini? Unik apa? Unik ya. Unik bahasanya. Uslubnya unik. Wali solahun fiha. Wali fiha solahun. Ketika kalimatnya wali solahun fiha, solahun mubtada makhor untuk li. Fiha naat kepada solahun. Oke. Tapi ketika kalimatnya tukar tempat, wali fiha solahun, dalam buku saya temukan wali fiha solahun. Bagaimana kalimatnya ini? Ya tadi Ibu Sukarti mengatakan solahun ini mubtada makhor untuk li. Ibu Halimah mengatakan solahun mubtada makhor untuk fiha. Nah kalau misalnya solahun mubtada makhor untuk fiha, mana mubtada makhor untuk li? Ya, tak ada ya. Kalau misalnya solahun adalah Fiha. mubtada makhor untuk fiha, pertanyaannya mana mubtada muakhir untuk li? Oke. Begitu ya. Nah, ini pandangan saya ya, boleh jadi saya salah, tetapi ini saya mencoba memahami dengan cara pandang yang lain dengan menggunakan pandangan yang tadi. Tadi itu apa kalimatnya? Hiya lakaridon ya, hiya lakaridon. Oke. Hiya lakaridon. Tadi kan kita sudah jelaskan hiya lakaridon. Hiya mubtada. Oke? Radiun laka. Laka khabar muqaddam. Ridon mubtada makhor kan? Naam. Hiya mubtada mana khabarnya? Khabarnya khabar jumlah kan? Lakaridon. Lakaridon adalah khabar untuk hiya. Iya tidak? Naam. Ya. Nah, bisa tidak kita mengatakan li adalah khabar muqaddam? Mana mubtada makhornya? Mubtada makhornya adalah jumlah. Ya, boleh. Solahun. Betul. Ya, salahun fiha jadi jumlah bagi mubtada muakhirnya. Iya. Jumlah fiha solahun. Ini kan fiha khabar muqaddam. Solahun mubtada makhor. Berarti kan jumlah mufidah kan? Ya. Dia macam lakaridon. Macam lakaridon betul. Jadi menggunakan cara pandang hiya lakaridon,
Maka ayat atau ungkapan li fiha solahun, li adalah khabar muqaddam, fiha solahun Mhm. fi mahalli raf'in mubtada'un makhurun. Fi mahalli, menggunakan fi mahalli. Okey. Kedudukan dia. Betul. Hmm. Perbedaan antara, ini menarik ya, ini unik ya. Iya, Ya, perbedaan bagus. antara ungkapan hiya lakaridon dan li fiha solahun. Mhm. Kalau hiya lakaridon, hiya mubtada, li khabar muqaddam. Hiya mubtada, li khabar muqaddam. Oke? Hmm. Nah, sedangkan mahalnya fi mali raf'in, kalau li itu ada mubtada maf'ul fiha solahun. Kalau hiya yani lakaridon itu Hmm. khobar. Okey. Jadi yang menggunakan mahalun Mhm. dalam kalimat hiya, mohon maaf saya tulis nomor 1 ya. Dalam jumlah nomor 1 itu lakaridon itu mahalnya adalah khobar. Sedangkan pada nomor 2 li fiha solahun, fiha solahun itu mahalnya adalah mubtada mahfud. Oh, that means correct lah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya. Saya. Nah ini unik ini. Unik. Perlu merenung. Iya. Perlu merenung, betul Pak. Iya. Baik ya. Ini asik belajar gini asik. Hmm. Oke. Jadi Pak, Ya. jadi Pak, jadi pihak tadi salahun tu li-nya di dalam pihak ke apa maksudnya tadi? Pihak kan? Sudah masuk di situ. Maksud Ibu Bagaimana? hanya kemana begitu ya? Iya. Hanya kembali kepada hajatun. Oh, bukan tadi yang kita cakap masalah karidan dengan pihak salahan saja. Salahun. Jadi ya tadi kan Bapak tanya mana kabarnya salahun. Jadi apa jawabannya Pak? Baik. Fiha itu khobar muqaddam. Salahun mubtada ma'khur dari fiha. Ya. Oke. Nah, wa jumlatu fiha salahun fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhkharun untuk li. Untuk wali ini. Ya. Jadi yang betul saya kan? Ya dua-duanya betul. Dua-dua betul. Dua-duanya betul. Okey, lebih baik tu Pak. Okey. Ibu Halimah mengatakan salahun itu mubtada ma'khur untuk fiha, betul. Betul. Ya. Nah, cuma jumlah fiha salahun itu menjadi mubtada ma'khur untuk li begitu. Ya. Okey. Maafkan Pak. Okey. Oke. Di sini ada dua lapis lah Ustaz. Dia dua Dua lapis. lapis. Jadi pertama kita lihat fiha salahun satu sebagai satu ayat, satu jumlah. Kemudian li fiha salahun lagi satu. Maknanya dia di dalam terdiri daripada jumlah di atas jumlah. Gitu. Jumlah di dalam jumlah betul. Ya, jumlah dalam jumlah. Ya. Asik ya, unik ya. Ya Pak. Macam makan kue lapis gitu. Berlapis-lapis. Macam makan kue lapis. Alhamdulillah. Ya baik. Jadi terasa sedap ya ada kue lapisnya. Ya, lain rasa. Terasa ya. Illa harful istisna kodoita dari kata kodo. Udah tadi dibahas ya. Oke, Pak. Ya arhamar rahimin. Selepas ini ya arhamar rahimin. Nah, yang ya arhamar rahimin saya tidak tuliskan sebab sudah dibahas tadi. Nah, saya tambahkan ini yang perlu kita tahu. Nah, ini ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat. Ya harfun nida ya. Qadiya kenapa dibaca ya fathah karena munada mudhof ya kan? Ya. Nah. Ya munada mudhof. Al hajati mudhof ilaih, oke?
Hmm. Nah, selepas itu kita baca berikutnya adalah ya Syafiyal, wahai zat yang menyembuhkan, Hmm. ya Syafiyal amrod atau ya Syafiyal mardo. Hmm. Kalau di Singapura, Malaysia, biasanya baca doa ini bagaimana? Ya Syafiyal amrod atau ya Syafiyal mardo. Maaf. Kalau amrod penyakit, kalau marda pesakit. Betul. Nah, mana yang lebih tepat? Ya Syafiyal amrodi atau ya Syafiyal mardo. Ya Syafial Amrad lah Ustaz. Kenapa Yang Ibu? menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan orang sakit? Tak ya. Dua-dua boleh. Sembuhkan orang yang sakit. Allah itu menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan orang sakit? Dua-dua. Dua-dua. Penyakit itu disembuhkan atau dihilangkan? Hilangkan. Kalau Dihilangkan. penyakit disembuhkan, nanti semakin kuat penyakitnya. Hah? Kalau penyakit disembuhkan oleh Allah, nanti penyakit akan semakin kuat, semakin menyerang orang sakit. Oh gitu. Nanti orang sakit semakin tak berdaya, semakin lemah, sebab penyakitnya semakin sembuh dan kuat. Oh. Itu dia Menyerang. kanser, Ustaz. Masya Allah. Nah, ya Syafil amrod, wahai zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Al-amrod ini artinya penyakit-penyakit, jamak dari marodun. Maradun. Nah, Oke, Pak. sedangkan mardo jamak dari maridun, yang tadi Bu Skarti sakap ya. Maridun artinya pesakit, orang yang sakit. Oke. Nah, mana yang lebih tepat? Ya Syafil amrodi atau ya Syafil mardo? Kalau Ya ikut Kalau Syafial ya mardo. marda, ikut bahasan Ustaz, ya Syafial marda. Nah, menurut saya yang lebih tepat adalah ya Syafil mardo, wahai zat yang menyembuhkan orang-orang sakit. Oke. Kenapa ini kita gunakan? Saya coba gunakan ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ia berdoa dalam ayat itu, dalam sebuah ayat di Al-Qur'annya, wa idza maridtu fahuwa Yashfi. yashfin. Nabi Ayub. Nabi Ibrahim itu Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, Ustaz. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Wa wa iza idza maridtu maridtu fahuwa yashfi. fahuwa yashfini. Hmm. Asalnya yashfini lalu ya dibuang jadi yashfi gitu ya. No. Oke. Yashfi. Paham, Pak? Dan apabila aku sakit, maka dia Allah menyembuhkan diriku. Di sini menyembuhkan penyakitku atau menyembuhkan aku? Aku. Menyembuhkan Berarti manusia yang diriku. disembuhkan, Ya. bukan penyakitnya. Daku, menyembuhkan daku. Menyembuhkan daku. Hmm. Jadi yang kita minta adalah Allah menyembuhkan aku, menyembuhkan kita, bukan menyembuhkan penyakit kita. Oke. Paham. Kita minta Allah hilangkan penyakit kita, tetapi sembuhkan kita. Allah hilangkan penyakit kita dan sembuhkan diri kita. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Paham, Pak? Oleh karena itu, Paham, Pak? Paham. maka dalam pemahaman saya tentang kajian linguistik doa-doa, ini kan kita kaitannya kajian linguistik doa, sambil juga memperbaiki, memahami makna-makna relevansinya dengan makna yang bisa kita pahami begitu. Maka meskipun kalau di Indonesia sejujurnya itu orang-orang banyak mengatakannya ya Syafiyal amrod. Para imam ketika berdoa itu banyak mengatakan ya Syafiyal amrod, wahai zat yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Alright. Ustaz kena betulkan tau. Nah, Betul. saya mulai populerkan Ibu. Di dalam buku yang saya tulis ya Syafiyal amrod, ya Syafiyal amrod. Dan ketika saya doa bersama teman-teman, saya gunakan ya Syafiyal mardo. Oke. Cuma saya tidak berikan penjelasan linguistiknya pada saat berdoa.
Kapan saya jelaskan secara linguistik? Ya, di sini diantaranya dalam penjelasan-penjelasan ini. Penjelasan secara linguistik bahtun lugawiyun. Nah, sebentar ini habis ya, jadi saya tutup dulu sebentar, mohon izin. Jadi tentang penyakit dan orang sakit, kalau kita memanggil Allah, maka ya syafiyal mardo, wahai zat yang menyembuhkan orang-orang sakit, wa ya muzilal amrod, wa ya muzilal amrod. Nih, kalau kita mau sebut amrod, maka gunakan muzil. Apa mana muzil? Yang menghilangkan. Yang menghilangkan penyakit-penyakit. Ya muzilal amrodi, wahai zat yang menghilangkan penyakit-penyakit. Ya syafiyal mardo, wahai zat yang menyembuhkan orang-orang sakit. Yang sakit. Oke. Ya ghafirul khotiat. Nah, ini baru terakhir. Ya ghafirul khotiat. Wahai zat yang Mengampunkan. mengampuni kesalahan-kesalahan. Betul. Kesalahan-kesalahan. Tuh. Khotiat. Sudah. Ya ghafirul khotiat. Seperti itu ya. Ya, Nah, Pak. baik. Bagaimana Ibu Halimah? Tidak, betul, Tidak, betul. baik. Ya. Saya tuliskan dari awal ya, tadi yang doa tadi. Saya akan coba tuliskan dari awal. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman Illa farrajtah. wala hamman illa farajtah wala Wala saqam. illa farajtah. Terus Sekoman. wala sakoman. Mana sakoman? Penyakit tuh. Ya, penyakit. Nah, ini juga kita perlu sama-sama bahas nih. Wala sakoman illa syafaitah. Yang tadi kita bahas ini loh. Jadi mana yang lebih tepat? Syafaitah atau azaltah? Illa azaltahu. Sakom mana sakom? Penyakit. Penyakit. Syafaitah sembuhkan. Dan tidak kau berikan aku penyakit kecuali kau sembuhkan. Gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti yang tadi kita bahas, berarti wala sakoman illa azaltah. Gitu. Wala aiban illa satartah. Wala aiban illa Satartah. illa satartahu. Terus Wala rizqan wala illa rizqan basaqtahu. wala rizqan illa basatahu wala khaufan Illa amantahu. illa amantah. Terus wala Wala su'an illa saraftahu. wala su'an illa saraftah. Saraftah. Wala dainan. Wala dainan illa qadaitah. Mungkin ada yang tambahan juga ya, mungkin boleh juga ditambahkan kalau Bapak Ibu mau yang memilikinya. Wala hajatan Iya lakaridon. Lakaridon. iya Lakaridon. wali fiha solahun illa qadaitaha.
Hmm. illa qadaitaha. Ya qadiyal hajati. Ya arhamar rahimin dulu. Oh ya Ya arhamar rahimin. arhamar Oke. rahimin. Kemudian ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat. Ya syafiyal marda. Hmm. Ya syafiyal marda. Ya ghafiral khotiat. Ini dua ini banyak uslub yang bagus ini bisa kita tukar, bisa kita gunakan ya. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala saqaman illa syafaitah au azaltah wala aiban illa satartah wala rizqan illa basattah wala khaufan illa amantah wala su'an illa saraftah wala dainan illa qadaitah wala hajatan hiya laka ridan walana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya qadiyal hajat ya syafiyal marda ya ghafiral khati'at. Artinya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Ya. Sekilas saja saya terjemahkan ya sekilas. Allahumma ya Allah la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan kau tinggalkan untuk kami dosa kecuali kau ampuni ia. Wala hamman illa farajtah. Jangan kau tinggalkan untuk kami kesulitan atau kesengsaraan atau kesedihan illa farajtah kecuali engkau singkapkan atau engkau hilangkan gitu ya. Wala saqaman illa syafaita aw azalta, dan jangan kau tinggalkan penyakit kecuali engkau hilangkan atau sembuhkan. Wala aiban illa satarta, dan jangan kau tinggalkan aib untuk kami kecuali kau tutupi ya. Wala rizkan illa basatta, dan jangan kau tinggalkan untuk kami rezeki atau rizki kecuali engkau luaskan, lapangkan. Wala khaufan illa amantahu, dan jangan kau tinggalkan untuk kami rasa takut kecuali kau amankan. Iya. Wala su'an illa saraftahu, dan jangan kau tinggalkan untuk kami kejahatan atau keburukan kecuali kau tahan, blok, bendung. Wala dainan illa qadaitah, dan jangan kau tinggalkan untuk kami utang. Dan jangan kau tinggalkan untuk kami utang kecuali kau lunasi, penuhi, bayarkan. Wala hajatan hiya laka ridwan walana wa li fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan jangan kau tinggalkan untuk kami keperluan atau hajat yang kau ridhoi dan maslahat untukku kecuali kau penuhi hajat tersebut ya arhamar rahimin. Wa izzat, pengasih yang paling pengasih. Ya qadiyal hajat, wahai zat yang memenuhi semua kebutuhan, semua keperluan, semua hajat. Ya syafiyal mardo, wahai zat yang menyembuhkan orang-orang sakit. Ya ghafirul khotiat, wahai zat yang mengampuni kesalahan. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Pak, Ya Ibu Halimah. yang tadi tu ya Syafia wa ya Muzila, kita jangan pakai lagi lah yang amrod itu. Kita tak perlu pakai lagi. Kalau Ibu Betul. mau gunakan yang mana? Ya, saya ikut yang Ustaz cakap tadi, ya Syafial Mardo saja. Ngajar ditulis tadi Kalau kan. Ibu gunakan ya syafiyal mardo, maka tak perlu ya muzila amr, tak perlu. Okey. Jadi Okey, itu aja Pak. ya Syukran. syafiyal mardo saja. Okey Pak, baik. Sudah, cukup. Syukran. Kan maknanya sama. Okey. Afwan Ustaz, boleh buka yang PDF yang awal punya, yang nombor 1 yang awal. Yang ini saya dah save. Iya. Yang pertama Ibu ya. Oke, Ya, sebentar. terima kasih Saya Ustaz. tulis dulu oyong Ibu ya. Oyong ayang sebentar. Oke. Boleh. Oyongnya keluarin dulu agar tidak ditagih.
Oke, Oyong, ini Ayang. Nah, Ayang udah keluar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. keluar ya, Ibu ya. Oke. Terus berikutnya yang existing ya, Bu. Tu Ustaz. Afwan, tadi mikrofonnya hilang. Yang existing yang berarti yang ini. Oke. Ini ya, Bu ya. Yang banyak tadi. Oke, 12 page. Okey, saya save dulu ya Ustaz. Kasih mic saya. Silakan, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, malam ini kita sudah belajar membahas secara linguistik 2 doa. Yang pertama itu Allahumma in kana dzambi indaka 'aziman fa'fuka a'zamu min dzambi. Allahumma illam akun ahlan an abluga rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani lianna wasi'at kulla syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya. Oke. Bagaimana? Ibu sudah? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, itulah pelajaran kita pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, dan kesalahan yang mungkin terjadi pada malam hari ini ya. Nahdlatin darsana bilhamdallah. Alhamdulillah bilalamin. Syukran jazilan lakum. Alhamdulillah akhiran aqulu lakum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.